Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sekarang disampaikan ke waktu sepertiga malam di bulan Ramadan tanggal 29, di hari detik-detik akhir saum Ramadan kita. Seperti biasa, setelah riadah kita kultum sedikit, mudah-mudahan jadikan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Wallahu a'lam bimuradih. Yang mana Al-Qur'an diartikan sesuai dengan fan ilmunya masing-masing. Kalau dilihat dari fan ilmu fikih, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu yaitu zakat lil fuqara'i, untuk orang yang fakir. Itu menurut ilmu fikih. Jadi penafsiran fikih seperti itu bab syariat. Dan kalau menurut ahli sufi, menurut ahli tasawuf, innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya pertolongan Allah itu rahmat Allah, pertolongan Allah diberikan Allah kepada orang-orang yang merasa dirinya fakir, merasa dirinya membutuhkan Allah. Atas ibu-ibu? Atas ibu-ibu? Halo? Begitu. Jadi kalau menurut ilmu tasawuf, innamas shadaqatu lil fuqara'i, jadi ditafsirkan sesungguhnya pertolongan Allah, rahmat Allah diberikan Allah kepada orang-orang yang merasa dirinya fakir, merasa dirinya membutuhkan Allah. Jadi walaupun dia seorang orang kaya, tetapi hatinya merasakan miskin, hatinya merasakan tidak punya apa-apa, berarti sesungguhnya dia mengaku fakir di hadapan Allah. Oleh karena itu, waktu yang paling afdol bukan waktu di saat kita sholat. Waktu yang paling afdol bukan waktu di saat kita wirid. Bukan waktu di saat kita sedang tahajud. Bukan waktu di saat kita sedang baca salawat. Tapi waktu yang paling afdol adalah di saat pada waktu tersebut kita sadar dan merasakan bahwa kita ini hina di hadapan Allah, kita ini sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu ada dua. Ada yang karahan, ada yang tau'an, ada yang karena Allah dia jadi kekasihnya, ada yang tau'an, ada yang karhan, harus dipaksa. Yang pertama, ada yang dengan senang hati, yang tau'an, menjadi kekasih Allah dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Dia merasa dirinya hina di hadapan Allah, sangat butuh dengan Allah. Walaupun dia jadi orang kaya, dia merasa hina dan butuh dengan Allah. Walaupun dia sedang sehat, dia merasa hina dan butuh dengan Allah. Nah, yang kedua,
Ada orang yang dipaksa oleh Allah karahan. Tadinya kaya. Lalu di saat kaya, dia lupa dengan dirinya. Sehingga dia terlena dengan kekayaannya. Lupa dengan Allah. Lalu dipakirkan oleh Allah. Waktu dia kaya, dia lupa kepada Allah. Setelah dia fakir, dia sadar bahwa dirinya ternyata hina dan tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menjadi kekasih Allah tetapi yang karahan, dipaksa, terpaksa. Waktu dulu sedang sehat, tidak ada rasa butuh dengan Allah. Tidak ada rasa butuh dengan pertolongan Allah. Lalu Allah sakitkan. Setelah sakit, baru bisa merasakan bahwa benar, ternyata aku ini hina dan tidak berdaya. Aku tidak sehat kalau tidak Allah sehatkan. Nah, di saat sakit, dia jadi ingat kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin sukarela pada jadi kekasih Allah, sebelum Allah membalikan kita tadinya kaya jadi fakir, sebelum Allah mengembalikan tadinya kita sehat jadi sakit, sebelum Allah mengembalikan kita tadinya hidup senang jadi susah. Nah, sebelum itu maka lekaslah sadar bahwa kita itu hina di hadapan Allah. Kita itu lemah di hadapan Allah. Kita itu miskin di hadapan Allah. Selalu kita berhajat kepada Allah. Jadi jangan nunggu sedang kaya dimiskinkan dulu. Jangan dulu sedang sehat disakitkan dulu. Baru sadar. Jangan menunggu begitu. Karena sih Ibu. Ini termasuk ibadah yang sangat mulia, yaitu tafakur. Jalan paling cepat wusul kepada Allah. Aku ini hina, andai kata Allah tidak memuliakanku. Aku ini fakir, andai kata Allah tidak mengkayakanku. Aku ini sakit, andai kata Allah tidak menyehatkanku. Nah, kenapa disebut waktu yang paling baik, paling utama? Karena pada saat itu engkau ada harapan menerima rahmat Allah. Pada saat itu ada harapan menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang sangat besar yang mungkin tidak didapatkan waktu yang lain. Mungkin saat sholat kita tidak dapatkan, saat wirid kita tidak dapatkan, saat kita melakukan sedekah kita tidak dapatkan. Tetapi di saat kita sadar bahwa kita ini hina, kita ini lemah, kita tak berdaya di hadapan Allah, itulah saat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita memohon kepada Allah. Dengan modal apa kita memohon kepada Allah? Dengan modal kita merasakan diri hina di hadapan Allah. Dengan modal kita merasakan bahwa kita tak berdaya tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal bahwa hanya Allah lah yang akan menolong aku. Hanya Allah lah yang maha kaya, hanya Allah lah yang akan bisa menolong aku. Tidak ada yang lain. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, karena aku ini fakir, sangat butuh dengan Engkau. Itulah yang dimaksud dengan doa yang mendekati diijabah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.